Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lailatul Qudrati Islami dengan NIM 0711919633 Kali ini aku bakal ngejelasin sama kalian tentang standar operasional prosedur. Jadi menurut kalian standar operasional atau SOP itu apa sih sebenarnya? Jadi menurut Cipto Atmoko pada tahun 2011, SOP itu merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya dengan sederhana tentang pengertian SOP atau standar operasional prosedur itu merupakan sebuah gambaran tata kerja atau prosedur kerja di sebuah instansi atau lembaga. Nah, jadi di dalam SOP itu terdapat tata cara melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah secara urut, dan juga dalam SOP itu terdapat waktu lama pekerjaan itu berlangsung, dan juga pekerjaan itu dilakukan oleh siapa, lalu ada alat yang digunakan, dan juga yang terakhir itu di SOP itu juga mencantumkan hasil atau output yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Jadi selanjutnya itu di sini ada fungsi SOP, fungsi standar operasional prosedur. Jadi yang pertama itu di sini itu ada fungsi SOP itu memberikan pedoman atau petunjuk bagi suatu prosedur pelayanan di perpustakaan yang harus dilakukan. Jadi SOP itu masih prosedur atau tata cara pelayanan yang ada di perpustakaan. Nah, yang kedua itu di sini itu SOP menyediakan pedoman bagi semua staf perpustakaan dan pejabat perpustakaan dalam melaksanakan pelayanan rutin di perpustakaan. Jadi SOP ini jadi pedoman buat staf atau pekerja dan juga pejabat-pejabat yang bekerja di perpustakaan itu untuk melaksanakan layanan yang ada di dalam perpustakaan tersebut secara terstruktur gitu. Yang ketiga di sini tuh SOP fungsinya itu membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan di perpustakaan. Jadi dengan adanya SOP itu kita tuh bisa menganalisis kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di layanan yang ada di perpustakaan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir di sini fungsi SOP itu berfungsi untuk menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Jadi kan di SOP itu udah tertera tata cara pekerjaan di pelayanan-pelayanannya gitu. Jadi tuh pelayanannya tuh masih bisa berjalan di situasi apapun gitu, karena itu sudah terstruktur gitu. Nah, untuk yang sekarang itu ada manfaat SOP. Jadi menurut aku sendiri itu manfaat SOP itu ada 3. Yang pertama itu SOP dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan bagi manajemen perpustakaan. Jadi dengan adanya SOP itu kita bisa mengkomunikasikan pelayanan di perpustakaan dengan staf pekerja di perpustakaan. Jadi itu dengan adanya SOP itu staf yang bekerja di perpustakaan itu akan lebih mudah melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu yang kedua di sini SOP dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses pekerjaan di perpustakaan. Jadi dengan adanya SOP ini akan memudahkan dalam proses penilaian pekerjaan layanan yang ada di perpustakaan, karena kan tadi SOP itu udah tersusun dengan rapi, tersusun dengan runsut gitu tata cara pekerjaannya. Jadi itu bisa dinilai apakah ini udah baik apa belum layanan yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, yang terakhir itu yang ketiga itu SOP dapat digunakan sebagai sarana pelatihan untuk staf baru gitu. Nah, jadi kan dengan adanya SOP itu staf yang baru masuk ke perpustakaan atau staf baru yang bekerja di perpustakaan tersebut bisa lebih mudah melakukan pelayanan di perpustakaan itu karena udah ada SOP gitu. Nah, jadi dalam penerapan SOP ini ada beberapa persiapan yang perlu dipersiapkan.
Yang aku tahu itu ada 5. Jadi yang pertama itu kita tuh harus mempersiapkan berapa banyak SOP yang akan diterapkan. Jadi sebuah lembaga atau instansi, salah satunya perpustakaan, itu harus menetapkan berapa banyak SOP yang akan diterapkan di perpustakaannya. Nah, yang kedua itu ada siapa yang menjadi target penerapan. Jadi perpustakaan itu harus tahu SOP itu targetnya untuk siapa, untuk diterapkan itu untuk siapa. Yang ketiga itu ada informasi apa yang akan disampaikan kepada target. Jadi informasi yang ada di dalam SOP itu kita tuh harus menaruh informasi itu sesuai dengan apa yang sekiranya target itu mau gitu, dan sekiranya target itu mengerti gitu, informasi apa gitu. Nah, yang keempat itu ada bagaimana cara penyebaran informasi SOP yang efektif. Jadi informasi yang ada di dalam SOP itu harus bisa diterima atau bisa dipahami oleh target gitu. Jadi biar mudah dipahami SOP itu isinya apa, informasi yang didapat itu apa gitu. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada bagaimana cara pemantauan pelaksanaan. Jadi kegiatan yang udah terprosedur di dalam SOP itu harus dipantau pelaksanaannya gitu. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian mengenai SOP atau standar operasional prosedur di perpustakaan kepolisian. Jadi perpustakaan kepolisian ini punya 4 SOP, yaitu tentang SOP pengadaan bahan pustaka. Nah, di 4 ini ada beberapa cara pengadaan bahan pustaka gitu. Jadi yang pertama itu di sini tuh ada SOP pengadaan bahan pustaka melalui pembelian. Jadi perpustakaan itu mendapat bahan pustaka dengan cara melakukan pembelian langsung ke penerbit maupun ke toko buku. Nah, yang kedua itu ada pengadaan bahan pustaka melalui hibah. Jadi untuk yang melalui hibah ini bahan pustakanya itu diperoleh dari pemberian seseorang. Nah, untuk hibah ini itu bersifat bebas. Yang selanjutnya yaitu ada pengadaan bahan pustaka melalui tukar menukar. Jadi kalau yang melalui tukar menukar ini ada kesepakatan dari dua pihak. Contohnya itu seperti perpustakaan A dengan perpustakaan B melakukan kesepakatan untuk melakukan tukar menukar bahan pustaka yang ada di perpustakaan A ditukar dengan bahan pustaka yang ada di perpustakaan B, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pengadaan bahan pustaka melalui hadiah. Jadi bahan pustakanya itu diperoleh atau didapatkan itu dari sebuah hadiah. Untuk hadiah sama hibahnya hampir sama, cuman kalau hadiah itu diberikan mungkin karena apresiasi ke suatu lembaga. Nah, kalau hadiah ini sifatnya itu wajib. Nah, kalau hibah itu sifatnya bebas gitu. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu sama kalian mengenai ide atau gagasan yang aku milikin tentang layanan kepada pengguna berdasarkan SOP pengadaan bahan pustaka yang sudah tadi aku jelasin. Jadi menurut aku, ide yang aku bisa sampaikan itu perpustakaan itu bisa membuat suatu wadah di mana perpustakaan itu menampung suara dari para pengguna perpustakaan atau pengunjung perpustakaan, yaitu pemustaka, untuk menampung suara mereka mengenai bahan pustaka yang sekiranya diperlukan oleh mereka, yang sering digunakan oleh mereka. Jadi pengadaan bahan pustakanya itu membuat perpustakaan itu lebih mudah melakukan pengadaan bahan pustaka gitu. Jadi perpustakaan itu tahu sekiranya bahan pustaka apa yang dibutuhkan oleh pemustaka, seperti itu. Oke guys, thank you very much. Aku ucapin makasih banget sama kalian yang udah nyempetin lihat videoku ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan komen. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.